الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat istiqamah di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya. Sehingga pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ahabul bilad ilallahi taala, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan satu kewajiban utamanya bagi kita kaum laki-laki, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal dan ibadah kita semuanya. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari Jumat pekan ketiga dari bulan Muharram. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berada di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bulan yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Yang berikutnya bahwasanya bulan Muharram selalu dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Yastrib atau yang kita kenal sekarang dengan Madinah. Maka kemudian makna hijrah yang pertama adalah perpindahan tempat. Perpindahan tempat dari tempat yang kufur, dari negeri yang kufur menuju pada negeri yang muslim. Karena saat itu Mekah kufur. Bagaimana tidak, bahwasanya di sekitar Ka'bah berdiri 360 berhala yang disembah-sembah oleh musyrikin Quraisy. Kemudian saat itu Mekah tidak kondusif, tidak nyaman dan tidak aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika Rasulullah sholat kala itu di Masjidil Haram, ketika kemudian sujud, punggung beliau ditindih, ditaruh jeroan onta. Ada sahabat yang membaca Al-Quran dipukuli sampai pingsan. Ada sahabat yang ingin beribadah di Masjidil Haram dicekik. Kemudian juga puncaknya Rasulullah SAW diboikot, dikucilkan. Tidak boleh ada yang berhubungan dengan Muhammad, tidak boleh ada jual beli dengan Muhammad, tidak boleh ada hubungan kerjasama bisnis dengan Muhammad. Dan bahkan kalau ada keluarga yang menikah dengan keluarganya Muhammad, maka ceraikan. Maka kala itulah Nabi Muhammad SAW juga kehilangan dua orang yang sangat berarti bagi kehidupan dan dakwah beliau, yaitu Khadijah sebagai penyokong dana dan Abu Thalib sebagai penjaga dari Nabi Muhammad SAW, pelindung dari Nabi Muhammad SAW, meninggal di tahun yang sama, yang sehingga tahun tersebut disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke satu kota yang banyak pohon kurmanya, yaitu yang kemudian kita kenal sekarang dengan Madinah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah makna hijrah yang pertama. Makna hijrah yang berikutnya adalah secara maknawi, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, dan menuju pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatnya hijrah adalah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, berubah menjadi pribadi yang lebih saleh, berubah menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, kebiasaan buruk yang kita lakukan di masa yang lalu, di tahun yang lalu, maka kita sudahi, kita cukupkan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan tahun ini, di hari-hari kedepannya, kita isi dengan memperbanyak amal soleh untuk menutupi segala kesalahan, kekurangan yang kita lakukan di masa yang lampau. Maka semangatnya di bulan Muharram ini adalah semangat untuk mentobati segala kebiasaan buruk, kemaksiatan yang telah kita lakukan di hari yang kemarin. Dan kemudian semangat untuk kedepannya memperbaiki diri dengan cara memperbanyak amal saleh. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, maka yang beliau lakukan adalah bukan membangun rumah pribadinya, tapi yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah At-Taubah, ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu adalah mereka yang mau memakmurkan masjid. Dan bahkan mereka yang mau memakmurkan masjid, mereka yang mau kemudian andil dalam pembangunan masjid berapapun mampunya, kemudian mereka yang turut serta mengisi, meramaikan, memakmurkan masjid dengan sholat jamaahnya, dengan menghadiri kajian-kajiannya, dan dengan kegiatan-kegiatan program yang lain, maka kabar gembiranya di antara 7 golongan yang nanti akan Allah naungi dalam naungan arsy-Nya, ketika tidak ada naungan selain dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan di atas kepala, dikumpulkan manusia, seluruh manusia pertama sampai yang terakhir tanpa busana dan tanpa alas kaki, maka kemudian kondisi saat itu sangat panas terik. Terjadilah banjir keringat, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri,
Tapi 7 golongan ini akan Allah berikan naungan yang sehingga tidak kepanasan, yang sehingga dia mendapatkan kenyamanan. Siapa 7 golongan tersebut? Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu para laki-laki yang mereka hatinya cinta, terkait dan terikat dengan masjid. Maka dekatkan anak-anak kita dengan masjid, jamaah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendekatkan Hajar dan Ismail di Masjidil Haram. Untuk apa? Supaya mereka senantiasa menegakkan sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan, yang doa ini bisa ditiru oleh para orang tua. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Supaya kemudian kita ini menjadi keluarga dan Allah berikan anak keturunan yang senantiasa menjaga sholat. Bahkan ada perintah khusus, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, perintahkan anak-anakmu untuk menegakkan sholat dan bersabar dengan kesabaran yang ekstra. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, itu anak laki-laki dan bahkan anak perempuan sekalipun. Kita teringat dengan kisahnya Hana yang mengandung dan ternyata terlahir Maryam. Dan ternyata Maryam diberikan mihrab khusus di Masjidil Aqsa, yang sehingga kemudian Maryam bisa menjadi atau bisa mengabdi di Masjidil Aqsa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau anak laki-laki kah atau mau anak perempuan kah, maka dekatkan dengan masjid. Karena masjid ini bukan sembarang tempat. Masjid ini adalah sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini, dan satu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ahabbul bilad, yaitu masjid. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang di dalam masjid, maka juga akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah Baitullah. Maka karena mereka tamunya Allah Subhanahu wa taala, falyukrim dhaifa, maka Allah akan muliakan tamu-tamunya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bangunan yang pertama kali berdiri di muka bumi ini adalah masjid. Maka dekatkan generasi, dekatkan anak keturunan. Mendekatlah kita wahai para orang tua ke masjid, makmurkan masjid. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memakmurkan masjid? Di surah At-Taubah tadi Allah sampaikan yuqimus shalah wa ataz zakat, yaitu dengan menegakkan sholat dan kemudian menunaikan zakat. Apa itu zakat? Mengeluarkan harta, mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid butuh operasional, karena program butuh pendanaan, dan juga masjid berperan bukan hanya dalam ritual ibadah saja, tetapi masjid juga menyelesaikan masalah sosial keumatan. Tidakkah kita ingat bangunan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang memiliki 3 bagian? Bagian depannya dipakai untuk ibadah sholat, di bagian tengahnya dibuka untuk kemudian pusat kegiatan, dan di bagian belakangnya dipakai untuk para sahabat yang belum punya rumah, tidak punya pekerjaan yang jelas, mereka tidur di masjid bagian belakang, di Masjid Nabawi. Lantas bagaimana makannya mereka? Rasulullah kumpulkan para sahabat dan Rasulullah sampaikan, kalian yang di rumah punya kelebihan makan, kalian yang di rumah sedang panen kurma, kalian yang sedang panen gandum, kalian yang sedang panen anggur, bawalah ke masjid supaya kemudian bisa dimakan oleh sahabat-sahabat Ahlus Suffah yang mereka tidur di masjid. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dibangun oleh Rasulullah tidak besar, tidak megah, tidak mewah sebagaimana rumah ibadah yang dibangun oleh orang-orang Persia, sebagaimana rumah ibadah, tempat ibadah yang dibangun oleh orang-orang Romawi. Masjidnya Rasulullah kotak kecil, sangat sederhana, dan bahkan ketika waktunya sholat duhur biasanya diundur waktunya. Kenapa? Karena sangat panas. Tetapi masjid yang kecil, yang sederhana itu, dari situlah pusat peradaban bumi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan kalau seluruh masjid di Indonesia ini yang jumlahnya luar biasa, sangat banyak, kalau kemudian berperan sebagaimana masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, selesai jemaah. Tapi masalahnya banyak orang miskin dari Mekah, mereka masuk hijrah ke Madinah. Maka ini masalah, Pak. Madinah kedatangan orang-orang fakir miskin. Madinah kedatangan banyak orang-orang yang mereka nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Madinah kedatangan orang-orang yang mereka hanya bawa baju yang dipakai. Maka ini masalah di Madinah, Pak. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama tadi bangun masjid sebagai salah satu solusinya untuk menampung sahabat, yang disitulah Rasulullah mengizinkan mereka yang belum punya rumah silahkan tidur di masjid. Sahabat yang punya kelebihan makan silahkan dibawa ke masjid. Dan yang kedua solusinya adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sahabat-sahabat miskin tadi yang dari Makkah, yang harta mereka dirampas oleh musyrikin Quraisy syarat sebagai hijrahnya, mereka masuk datang ke Madinah, maka kemudian dipersaudarakanlah. Sahabat-sahabat yang di Madinah yang mereka kaya-kaya dipersaudarakan dengan sahabat yang tadi miskin, hartanya dirampas oleh musyrikin Quraisy. Salah satu yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya raya, Pak. Tapi karena syarat hijrahnya adalah hartanya harus ditinggal di Mekah, maka itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf cuma bawa pakaian yang dia kenakan saja. Maka mendadak Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat miskin. Begitu masuk di Madinah, dipersaudarakan oleh sahabat dari Madinah yang kaya, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Maka kemudian Sa'ad bin Rabi' menawarkan separuh kebunnya, bahkan Sa'ad bin Rabi' menawarkan salah satu dari istrinya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf menolak itu, mendoakan keberkahan, dan Abdurrahman bin Auf menjawab, "Dulani 'ala suq." Cukup tunjukkan saya pasar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kemudian ketika masjid, ketika dakwah ini berperan sebagaimana zamannya Nabi Muhammad SAW, selesai sudah. Misalkan di satu masjid kita data berapa orang kaya, berapa orang miskin. Tinggal nanti orang yang kaya ini silahkan sebulan sekali bisa membantu orang yang miskin. Selesai, Pak. Tapi terkadang kita membuat cara-cara yang rumit, membuat cara-cara yang susah. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, masjid yang dibangun Nabi Muhammad, dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bukan hanya sebagai ritual ibadah saja, tetapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial keumatan. Dan ketika dakwah, ketika semua masjid berperan sebagaimana masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah ini. Dari Masjid Nabawi lahirlah para ulama, dari Masjid Nabawi lahirlah para pakar, dari Masjid Nabawi lahirlah para ahli, dari Masjid Nabawi lah kemudian cahaya peradaban ini menerangi bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.